Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Oke, jadi kenapa kita tidak seperti biasanya kita buka Unity, kita belajar buat game dan lain-lain. Kenapa kita tiba-tiba ke Wikipedia dan buka yang namanya Python? Apa sih ini Python? Nggak kenal saya, apa sih ini? Oke, jadi seperti saya bilang di video pertama saya, video kita ini atau YouTube kita ini akan banyak membahas tentang tutorial-tutorial, contoh bahasa pemrograman, uh, video editing, 3D modeling dan lain-lainnya. Jadi saya berpikir bahwa selagi kita membuat sebuah Unity series, mungkin akan sedikit membosankan jika kita full Unity. Jadi kita akan sambil buat yang namanya video tentang tutorial Python untuk pemula. Oke, jadi di perkenalan ini kita akan hanya perkenalkan apa itu Python. Oke, jadi Python sendiri ini dari Wikipedia ya, bahasa pemrograman interpretif multiguna. Apa itu interpretif? Interpretif itu seperti interpreted. Untuk membahas interpreted ini akan dibuatkan ke video lain karena ini akan cukup memakan waktu jika saya buat langsung di video ini. Saya ingin belajar dari kesalahan saya di video pertama saya terlalu lama 52 menit itu karena introduction dan tutorial langsung saya gabungin. Itu salah. Oke. Jadi interpretive itu adalah interpreted. Jika kita membahas interpreted ada nanti namanya compiler dan lain-lain. Itu mengapa kita akan bahas itu di video lain. Oke. Python ini sendiri itulah bahasa pemrograman berorientasi objek atau orang biasa sebut OOP atau Object Oriented Programming. Jadi segala sesuatu yang dibuat di Python itu akan dibentuk ke dalam sebuah objek, ya. Dan ini juga akan dibahas lagi di video lain karena untuk membahas ini sendiri nanti ada yang namanya procedural programming dan lain-lain. Jadi itu akan memakan waktu juga. Jadi kita akan buat itu di video lain. Python sendiri diciptakan oleh Guido van Rossum, ya, dia pada tahun 1990 di stitching begitulah ya. Kalian bisa baca. Nih. Oke, kita akan lanjut. Python yang sudah dirilis, ya sudah ada gitu ya. Dari Python 1 dari tahun 1994 sampai sekarang ada yang namanya Python 3.8. And untuk tutorial ini kita akan menggunakan yang terbaru, yaitu 3.8.2. Oke. Bagi kalian yang masih menggunakan Python 2.7, saya saranin cepatlah upgrade ke minimal pun paling minimal ke 3.5. Karena banyak orang masih menggunakan Python 2.7 dikarenakan alasan project mereka sudah di 2.7, mereka tidak mau upgrade, mereka malas untuk upgrade dan lain-lain gitu ya. Tapi kan ingat, Python ini terus diupdate. Anggap aja Python sudah ada Python 4 dan kalian masih pakai 2.7, itu seberapa ketinggalannya kalian sih gitu loh. Jadi kalau nggak dari sekarang kalian upgrade Python kalian, kapan lagi gitu kan? Ya, nanti sudah ketinggalan jauh, kalian mending langsung upgrade paling minimal pun 3.5. Tapi ya ngapain juga kalau sekali upgrade nanggung-nanggung, mending langsung kalian selesaikan langsung 3.8 ya. Untuk instalasi Python sendiri akan ada video lain juga ya, karena mungkin di instalasi Python saya akan langsung beritahu cara apa kode editor yang kita gunakan untuk kita membuat sebuah kode di Python. Jadi itu video lain lagi agar tidak memakan waktu di video ini. And ya, sepertinya untuk pengenalan seperti ini. Dan sekarang saya akan memberitahukan kalian kelebihan dan kekurangan Python. Sorry, tadi sebenarnya saya sudah tag tapi sedikit ada salah. Oke, jadi Python. Oke, kelebihannya dulu ya. Kita akan bahas kelebihannya dulu. Jadi kelebihan dari Python sendiri itu adalah pertama, simple. Jadi bahasa Python ini sangat simple dibanding bahasa kompetitor lainnya. Contoh seperti Java atau C++. Oke. Jadi di Java aja deh kita contoh. Untuk membuat sebuah hello world aja kalian butuh nanti class main, ya public void, public static void dan lain-lainnya lah, banyak banget untuk memunculkan satu kalimat, satu kata hello, satu kalimat, ya gitulah. Hanya untuk memunculkan ini, ya itu dibutuhkan banyak baris kode. Di C++ juga dia harus ada pakai include bla 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 bla, gini-gini ribet lah, banyak banget kode hanya untuk memunculkan ini hello world. Di Python kan hanya butuh yang namanya satu line code dengan perintah print buka kurung kutip 2 hello world. Ini sudah siap, bahkan kalian nggak perlu namanya titik 2. Ini nggak ada digunakan di Python, tapi nanti ada menggunakan Python titik 2, tapi nanti itu sudah misalkan menggunakan if dan kawan-kawannya. Oke. Tapi untuk memunculkan hello world kan cuma butuh print hello world, bahkan tanpa ini. Jadi Python ini tidak ada menggunakan titik koma. Itu jadi meminimalisir orang yang sering salah kode hanya karena kurang titik koma bla 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 bla.
Jadi makanya banyak meme tentang Python nggak butuh ini bla 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 ya, banyak banget meme-nya. Oke, jadi asam pertama, kelebihan dari Python itu adalah simple. Kedua, bahasa Python ini sangat powerful ya, powerful. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak banget AI atau machine learning ya begitu, machine learning or robotic itu dibuat dengan Python. Oke, jadi AI dan kawan-kawannya tuh banyak dibuat dengan Python karena ya seperti saya bilang dia simple ya, dia simple banget. Tapi AI, machine learning, robotik itu banyak dibuat dari Python. Itu kenapa saya saranin kalian menggunakan Python. Tapi biarpun ini powerful, pasti ada kelemahannya. Oke, jadi kita nggak usah bahas terlalu banyak, kita langsung bahas kelemahannya. Kelemahan pertama, bahasa Python itu lambat. Kenapa saya bilang lambat? Karena ada interpreter. Ya, jadi dia langsung kode ini langsung dieksekusi tanpa dikompil terlebih dahulu. Yang mana itu kenapa saya harus buat video lain aja agar kalian lebih mengerti. Oke, tapi Python ini memang lambat, tapi bisa dipercepat dengan cara melakukan pengkompilan. Itu akan saya di video lain. Jadi sekarang kita hanya tahu Python itu lambat karena dia interpreter. Kedua, Python itu tidak bagus untuk konektivitas database. Jadi konektivitas database di Python itu bukan sangat tapi kurang enak digunakan karena cukup ribet and ya agak susah lah ibaratnya gitu dibanding bahasa lain seperti Java atau bahasa lainnya lah ya. Konektivitas database di Python itu kurang enak digunakan. Oke. Jadi sebenarnya saya hanya akan bahas sedikit aja kelebihan dan kekurangan dari Python sendiri karena saya ingin lebih banyak praktek dibanding teori. Ini hanya teori-teori sederhana, bukan teori sih, cuma sedikit pengenalan aja kelebihan dan kekurangan dari Python itu sendiri. Jadi seperti ini aja, seperti video pengenalan untuk Python kita. And then next video mungkin kita akan bahas instalasi Python dan kode editor yang akan kita gunakan. Oke, agar tidak terlalu panjang video pertama ini. Jadi sepertinya video pertama ini hanya seperti ini saja. Terima kasih telah menonton dan tunggu tutorial saya selanjutnya. Saya nggak tahu apakah saya akan upload Unity atau Python untuk besok. Tapi ya kita akan lihat aja. Mungkin besok kita akan Python sih, mungkin ya. Oke, jadi terima kasih telah menonton video Python ini. Ini akan jadi pembuka series Python kita, Python untuk pemula. Jadi terima kasih telah menonton. See you in the next video and bye bye.